Pernah nggak sih ngerasa semangat banget sama sebuah ide baru di kantor? Tapi tahu-tahu idenya nguap gitu aja. Nggak ada hasilnya. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ide-ide keren itu sering banget layu sebelum berkembang. Inovasi, sinergi, keberlanjutan. Pasti sering banget kan dengar kata-kata ini. Di email, di rapat, di presentasi. Kedengarannya keren, canggih, penuh harapan. Tapi ya gitu, seringnya cuma jadi kata-kata doang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau idenya emang sebagus itu, kok ujung-ujungnya cuma jadi tumbukan email yang bikin pusing dan rapat yang gak ada hasilnya? Pasti ada sesuatu yang salah di tengah jalan, antara semangat wow di awal sama aksi nyata di lapangan. Ternyata, para peneliti punya nama untuk fenomena ini, siklus panas dingin. Gini nih polanya, awalnya semua semangat banget, wah ini bakal jadi terobosan. Tapi lama-lama, realita datang, semangatnya langsung drop, ganti jadi capek, bahkan sinis. Kedengeran familiar kan? Dan ternyata, biang keroknya cuma satu kata, ambiguitas. Iya, ambiguitas, artinya, ya nggak jelas. Kata-kata besar ini tuh seksi karena maknanya bisa ditafsirin macam-macam. Coba pikirin deh, keberlanjutan. Buat tim finance itu mungkin soal hemat anggaran. Buat tim marketing, beda lagi. Nah, di celah-celah perbedaan tafsir inilah, ide-ide hebat mulai goyah. Jadi, ambiguitas ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus, karena maknanya luas. Semua orang bisa langsung klik dan setuju sama ide besarnya, misalnya inovasi. Gampang kan dapat dukungan? Tapi sisi lainnya, pas mau dieksekusi, baru deh kelihatan. Ternyata inovasi versi saya beda sama versi Anda. Nah, disitulah masalahnya mulai muncul. Oke, masalahnya jelas. Terus solusinya gimana? Misal nih, bos Anda datang terus bilang, mulai sekarang kita fokus ke sinergi. Apa yang harus kita lakuin biar kata sinergi ini nggak cuma jadi pajangan di slide presentasi? Baik, mari kita bedah satu persatu. Menurut penelitian, sadar atau enggak, biasanya ada 3 cara utama kita merespons ide-ide besar yang ambigu ini. 1, kita coba definisikan. 2, kita diskusikan. Atau 3, kita langsung lakukan. Dan seperti yang bisa Anda tebak, masing-masing cara ini ada plus minusnya. Oke, cara pertama dan mungkin yang paling sering kepikiran, definisikan. Ya udah, kita bikin aja satu definisi yang jelas biar semua sama. Ini pendekatannya top-down. Jadi atasan atau manajer yang nentuin artinya, terus semua orang tinggal ikutin. Sisi positifnya jelas banget. Semua orang jadi punya panduan yang sama, targetnya jadi jelas, gampang diukur, simpel. Tapi ada tapinya. Kekurangannya bisa fatal. Definisi yang terlalu kaku seringkali nggak pas sama kondisi di lapangan. Dan yang lebih parah, sibuk nyari definisi yang sempurna malah bisa bikin proyeknya nggak jalan-jalan. Ada kutipan menarik nih dari seorang pemimpin layanan kesehatan di Inggris. Dia bilang, dia sering banget lihat rekan-rekannya terlalu sibuk nyari definisi yang absolut, yang pas 100%. Ujung-ujungnya, itu malah jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain. Ironis ya, niatnya mau bikin jelas, malah bikin semua berhenti. Oke, kalau pendekatan top-down tadi banyak risikonya, gimana kalau kita coba sebaliknya? Ini dia respons kedua, diskusikan. Idenya adalah, ayo kita kumpulin semua orang, duduk bareng, dan kita cari makna bersama lewat dialog. Pendekatan yang lebih kolaboratif. Kedengarannya bagus banget kan? Cara ini ampuh buat bangun dukungan. Kalau orang merasa suaranya didengar, mereka pasti lebih berkomitmen. Tapi, kita semua juga tahu bahayanya. Rapatnya bisa jadi ajang curhat doang. Diskusi yang nggak ada ujungnya, muter-muter di situ aja, dan nggak menghasilkan aksi nyata. Debat kusir istilahnya. Rasa frustrasi ini kena banget di kutipan berikut. Ada seorang peserta fokus grup yang sampai bilang, udah deh kasih tahu aja saya harus ngapain. Nah ini dia. Setelah diskusi berjam-jam, orang tuh capek. Mereka nggak butuh debat lagi, mereka butuh arahan yang jelas. Jadi, terlalu banyak diskusi ternyata bisa sama melumpuhkannya dengan definisi yang terlalu kaku. Ini membawa kita ke respons nomor 3, yang biasanya jadi favorit orang-orang di lapangan. Strategi, lakukan. Gini pemikirannya, udahlah, lupain definisi yang sempurna. Stop diskusi yang kelamaan. Langsung aja kerjain. Nanti juga maknanya bakal ketemu sendiri sambil jalan. Kekuatan utamanya jelas. Momentum. Kita bisa dapat kemenangan-kemenangan kecil yang cepat buat naikin semangat tim. Maknanya jadi lebih membumi. Lahir dari praktek, bukan teori di atas kertas. Tapi, risikonya juga gede. Kalau nggak ada arahan, semua orang bisa jalan ke arahnya masing-masing. Atau, yang lebih sering terjadi, ide baru yang keren ini cuma jadi cap baru untuk pekerjaan lama yang sama sekali nggak berubah.
Kutipan ini ngena banget nih, nunjukin sisi gelap dari strategi lakukan. Seorang pemimpin senior bilang soal pencegahan ya, kalau nggak ngirit duit, ya nggak bakal dikerjain. Tuh kan, ide besar soal pencegahan yang tadinya luhur, begitu kena tekanan realita, maknanya langsung menyusut. Jadi cuma soal duit, niat baiknya hilang, yang penting pragmatis aja. Nah, tabel ini merangkum ketiga strategi tadi dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Ada definisikan. Kekuatannya di kepastian, tapi kelemahannya kaku. Terus ada diskusikan. Bagus buat bangun dukungan, tapi bisa jadi lamban. Terakhir, lakukan. Bisa dapat kemenangan cepat, tapi risikonya nggak kohesif, nggak terarah. Jadi jelas ya, masing-masing punya plus minusnya sendiri. Jadi, mana yang paling bagus? Nah, ini dia jawabannya. Dan mungkin bukan yang kita harapkan. Nggak ada. Nggak ada satupun cara yang sempurna. Kalau kita terus-terusan nyari satu solusi ajaib, kita cuma bakal balik lagi ke siklus panas dingin tadi. Semangat, terus loyo lagi. Capek kan? Poin terpentingnya sebenarnya ini. Kita harus ubah cara kita memandang masalah ini. Berurusan sama istilah populer itu bukan masalah teknis yang tinggal dicari solusinya. Ini lebih ke proses negosiasi, kekuasaan, dan ya, politik yang jalan terus-menerus. Setiap kata baru itu sebenarnya adalah sebuah arena perebutan makna dan sumber daya. Jadi daripada kita pusing sendiri nyari apa sih arti yang benarnya, kita bisa jadi lebih cerdas. Caranya bukan dengan mencari jawaban, tapi dengan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Pertanyaan yang bisa membongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Lain kali Anda dengar ada ide besar baru, jangan tanya artinya apa. Coba tanya 3 hal ini. Pertama, siapa sih yang punya kuasa untuk mendefinisikan artinya? Kedua, siapa yang dapat kursi di meja untuk ikut berdiskusi? Dan siapa yang sengaja nggak diajak? Dan ketiga, siapa yang punya power dan dana untuk langsung melakukannya? Dengan ngajuin 3 pertanyaan ini, kita nggak lagi jadi korban kebingungan. Kita jadi pemain yang lebih cerdas, yang ngerti peta kekuasaannya. Dan disitulah kunci untuk benar-benar mengubah ide besar jadi kenyataan.